Hanya keberuntungan gol tercipta musim ini hanya faktor Bejo, ada apa ya? Saran terbaik, 3 nama pelatih baru yang tepat gantikan Paul Munster. Masih evaluasi, manajemen Persebaya tunggu momen tepat umumkan pemain. Persebaya Surabaya, apakah masih dengan kebiasaan bongkar pasang skuad? Resmi dipertahankan, Flavio Silva diumumkan manajemen bertahan musim depan. Saatnya cari striker asing haus gol dan yang cerdik. Persebaya Surabaya membutuhkan pemain cerdik seperti Francisco Rivera yang memiliki kemampuan possession bola yang bagus untuk meningkatkan performa tim. Selain itu, Persebaya Surabaya juga membutuhkan striker yang haus gol untuk meningkatkan ketajaman serangan tim. Gol-gol Persebaya Surabaya musim ini terlalu sporadis dan lebih banyak mengandalkan spekulasi dan keberuntungan saja, bukan dari permainan yang terstruktur. Persebaya Surabaya jarang menciptakan gol dari gameplay yang dibangun dengan baik, sehingga perlu adanya perubahan dalam strategi serangan tim. Dengan adanya pemain cerdik dan striker yang haus gol, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa tim dan mencapai kesuksesan di musim depan. Gimana dulurku bonek, pemain seperti apa menurut dulur semua yang layak didatangkan Persebaya? Tulis saranmu di kolom komentar. 3 nama pelatih yang bisa didatangkan musim depan. Manajemen Persebaya Surabaya sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Paul Munster di musim depan, dan Bajul Ijo TV memiliki saran terbaik untuk manajemen. Ada 3 nama yang tepat untuk menjadi pelatih baru Persebaya Surabaya, yaitu Thomas Doll, Stefano Cugura, dan Alfredo Vera. Thomas Doll terkenal dengan permainan yang terstruktur dan bisa bermain ala Barcelona dengan tiki-taka. Stefano Cugura atau Teco mungkin bisa membawa hoki untuk tim, dan Alfredo Vera mempunyai catatan baik saat pernah menjadi pelatih di Persebaya Surabaya. Ketiga nama tersebut memiliki kelebihan dan pengalaman yang dapat membantu Persebaya Surabaya mencapai kesuksesan di musim depan. Dengan memilih pelatih yang tepat, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa tim dan mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin dulur bonek ada pendapat lain mengenai siapa pelatih baru yang layak didatangkan manajemen musim depan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen tunggu momen tepat umumkan lepas pemain. Manajemen Persebaya Surabaya belum mengumumkan secara resmi nama-nama pemain yang akan dilepas untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Meski M. Hidayat sudah dipastikan hengkang, tim Bajul Ijo masih dalam tahap evaluasi dan belum memberikan kepastian soal pemain lain yang akan menyusul. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, mengatakan proses evaluasi sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Pelatih telah memberikan rapor performa pemain, baik lokal maupun asing, sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal-hal itu keputusan mempertahankan dan melepas pemain termasuk pemain asing, tentu sudah kita pertimbangkan sejak beberapa pekan yang lalu, ujar Chandra, Sabtu 31 Mei 2025 di Surabaya. Chandra menegaskan, keputusan manajemen tidak bisa diumumkan secara terburu-buru karena ada sejumlah pertimbangan internal yang bersifat rahasia. Menurutnya, menjelang akhir kompetisi manajemen mulai fokus mengevaluasi secara serius kinerja pemain. Namun, pengumuman resmi belum bisa dilakukan karena masih menunggu waktu yang dinilai tepat. Apakah manajemen masih ingin bongkar pasang skuad? Jelang bergulirnya musim kompetisi 2025-2026, manajemen Persebaya Surabaya memastikan tidak akan melakukan perombakan besar dalam skuad. Sebanyak 80% pemain musim 2024-2025 dipastikan tetap dipertahankan, termasuk beberapa pemain muda andalan yang telah dikontrak jangka panjang. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang telah disusun sejak musim lalu. Mayoritas pemain yang dipertahankan merupakan pilar muda yang dinilai layak menjadi fondasi tim ke depan. Gambarannya,
Sebenarnya, sejak musim lalu kami sudah membuat perencanaan. Beberapa pemain kontrak jangka panjang dan sebagainya, kata Chandra. Sabtu 31 Mei 2025. Menurut Chandra, komposisi skuad saat ini hampir seluruhnya terdiri dari pemain yang terikat kontrak multi-years. Hal ini dinilai penting untuk membangun tim yang stabil dan berkesinambungan. Beberapa nama yang telah dikontrak hingga musim 2026 antara lain Hernando Ari, Andika Ramadhani, Tony Firmansyah, Bruno Moreira, Flavio Silva, dan Dejan Tumbas. Mereka dinilai menjadi aset penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim-musim mendatang. Flavio Silva resmi dipertahankan Persebaya musim depan. Persebaya Surabaya resmi mempertahankan Flavio Silva untuk BRI Liga 1 musim depan, kabar baik bagi pendukung tim. Dengan diperpanjangnya kontrak Flavio Silva, diharapkan dia dapat meningkatkan performa tim dan membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi. Flavio Silva telah menunjukkan kemampuan yang baik selama ini, dan diharapkan dia dapat mempertahankan performa tersebut di musim depan. Dengan kehadiran Flavio Silva, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan kualitas permainan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Semoga dengan diperpanjangnya kontrak Flavio Silva, dia dapat menunjukkan performa yang lebih baik lagi dan membawa Persebaya Surabaya ke puncak kesuksesan. Dengan kehadiran Flavio Silva, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan baru di musim depan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Gimana tanggapanmu dulur tentang diperpanjangnya kontrak Flavio Silva musim depan? Tulis di kolom komentar. Denda 200 juta buntut nyalakan flare di kandang. Persebaya Surabaya harus menerima pil pahit usai dijatuhi sanksi denda sebesar 200 juta rupiah oleh Komite Disiplin Komdis PSSI. Sanksi ini diberikan buntut dari insiden flare yang menyala saat laga menghadapi Bali United dalam pekan ke-34. Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung pada 23 Mei 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga menghadirkan duel seru dua tim besar Liga 1 namun dinodai ulah supporter yang menyalakan flare dalam jumlah banyak. Akibat ulah tersebut, pertandingan sempat terhenti sementara dan menciptakan kekacauan di dalam stadion. Komdis PSSI menyebut telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan terjadi pelanggaran disiplin serius. Melalui surat resmi yang dirilis pada 28 Mei 2025, Komdis menyatakan Persebaya Surabaya melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya Surabaya terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Belum diketahui pula apakah klub akan membayar denda atau mengajukan keberatan. Kondisi ini bisa merugikan tim secara teknis maupun non-teknis. Fokus pemain terganggu, ritme permainan terhenti, dan klub harus menerima hukuman finansial yang tidak kecil. 2 pemain hengkang, datanglah 2 pemain mantan. Persebaya Surabaya kembali menyambut pemain-pemain yang sudah tidak asing bagi pendukung setia Bonek Mania. Setelah kepergian Gilson Costa dan Mohamed Rashid, Persebaya Surabaya dikabarkan akan memperkuat skuad dengan kembalinya Rahmat Irianto dan Koko Ari. Kedua pemain ini diharapkan dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi dan mengembalikan kejayaan Persebaya Surabaya. Rahmat Irianto dan Koko Ari memiliki pengalaman bermain di Persebaya Surabaya dan diprediksi akan menjadi bagian penting dari tim di musim depan. Kembalinya kedua pemain ini membawa harapan baru bagi pendukung Persebaya Surabaya dan diharapkan dapat membawa tim ke puncak kesuksesan. Pendukung Persebaya Surabaya pasti sangat antusias dengan kembalinya Rahmat Irianto dan Koko Ari dan berharap mereka dapat membawa tim ke kejayaan. Manajemen terpikat datangkan striker asing dari Kroasia. Rumor panas datang dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Sosok striker asing asal Kroasia, Stjepan Plazonja, disebut menjadi buruan terbaru manajemen Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dikabarkan siap bernegosiasi untuk mendapatkan tanda tangan bomber berusia 27 tahun itu.
Nilai pasar Stepan Plazonja kini mencapai 3,4 miliar rupiah dan kontraknya bersama Hougang United akan habis pada 30 Juni 2025. Persebaya Surabaya memburu jasa sang striker bertubuh jangkung. Stepan Plazonja merupakan penyerang berkebangsaan Kroasia dengan tinggi badan 192 cm. Dia belum pernah bermain di Indonesia, sehingga namanya masih cukup asing di telinga pencinta sepak bola tanah air, termasuk bagi para pendukung bonek mania. Meski begitu, kiprahnya di kompetisi Asia Tenggara cukup mencuri perhatian. Sepanjang musim 2024-2025, Plazonja bermain untuk klub Liga Utama Singapura, Hougang United. Bersama Hougang United, dia mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, ia sukses menyumbangkan 15 gol dan 11 assist, catatan yang cukup impresif bagi seorang striker.